Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah. Pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sejarah akuntansi syariah, yang kedua, prosedur dan istilah yang digunakan dalam akuntansi syariah, dan yang terakhir, hubungan antara akuntansi modern dengan akuntansi syariah. Yang pertama, sejarah akuntansi syariah. Perkembangan awal akuntansi. Akuntansi dalam Islam merupakan alat atau tool yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah 282 untuk melakukan pencatatan dan melakukan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban pelapor yang terpadu dan komprehensif. Menurut sejarahnya, ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494, yang mana dikala itu ada seorang matematikawan bernama Lucas Pacioli yang berhasil membukakan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Pada awal kemunculan akuntansi masih belum diberi nama, itu melainkan disebut dengan istilah sistem pembukuan berpasang. Awal munculnya sistem ini ditemukan pertama kali di Eropa Barat, karena memang di sanalah penemu pertama menyebarkannya sebagai pembelajaran kepada pembisnis. Di abad ke-19, Amerika Serikat mempatenkan teori Anglo-Saxon II menjadi teori yang lebih komprehensif yang disebut dengan istilah teori accounting, dan ini yang dianggap cikal bakal lahirnya teori akuntansi modern. Teori ini mulai berkembang pesat di awal abad ke-20, yang dimana kala itu Amerika Serikat sudah mengenal komputer yang membuat pengaplikasian akuntansi menjadi lebih mudah. Tak hanya itu, penambahan teori di dalam pembukuan tersebut semakin diperkuat. Perkembangan akuntansi syariah. Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tentu tidak terlepas dari perkembangan agama Islam. Kewajiban mencatat transaksi non-tunai sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah 282 mendorong seluruh umat Islam untuk mencatat dan membangun tradisi mencatat di kalangan umat muslim, yang menjadi salah satu faktor pendorong kerjasama ketika zamannya. Hal itu sekaligus bukti bahwa ilmu akuntansi sudah lama dipraktekkan menggunakan nilai-nilai ajaran Islam, seperti istilah jurnal yang dahulu dikenal sebagai jaridah, yakni buku catatan keuangan yang digunakan selama masa Khalifah Islam. Ada pula istilah double entry yang ditulis oleh Luca Pacioli, artinya Islam lebih dulu mengenal sistem akuntansi, karena Al-Quran telah turun pada tahun 610 Masehi, yakni 800 tahun lebih dulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494. Pada abad ke-7, Rasulullah SAW mulai mendirikan Baitul Mal yang fungsinya sebagai penyimpanan ketika adanya pembayaran wajib zakat dan pajak pertanian dari Muslim. Selain itu, Baitul Mal juga berfungsi ketika adanya pelunasan wilayah atau jizyah sebagai pajak perlindungan dari non-Muslim dan adanya kharaj sebagai pajak pertanian dari non-Muslim. Sejarah akuntansi syariah di Indonesia. Sejarah akuntansi syariah tidak lepas dari sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Bank yang pertama kali mendirikan dengan asas syariah adalah Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1991. Adanya sejarah latar belakang berdirinya akuntansi syariah kala itu, di mana pemikir Islam yang mencetuskan untuk mengajak masyarakat untuk bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Masuk tahun 2009, akuntansi syariah di Indonesia meningkat tajam, sehingga muncul izin bank baru, kemudian bank lain pun mengikuti dengan sistem syariah. Misalnya ada Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Syariah, Bank BRI Syariah. Di tahun 2010 pun akhirnya bank-bank konvensional tingkat nasional akhirnya juga meluncurkan bank berbasis syariah. Bagian kedua, prosedur dan istilah yang digunakan dalam akuntansi syariah.
Prosedur akuntansi syariah. Yang pertama itu pertanggungjawaban. Akuntansi syariah memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Quran. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan seorang pembisnis harus dipertanggungjawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi. Yang kedua, keadilan. Akuntansi syariah juga berjalan menggunakan prinsip keadilan sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Islam. Setiap manusia harus berperilaku adil kepada siapapun. Yang ketiga, kebenaran. Akuntansi syariah juga memiliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan baik bila memiliki rasa kebenaran. Istilah yang digunakan dalam akuntansi syariah, yang pertama itu ada al-jiradah atau Istilah yang digunakan dalam akuntansi syariah yang pertama itu ada al-jaridah atau buku untuk mencatat transaksi, yang kedua al-yaumiyah atau buku harian dalam bahasa Persia dikenal dengan ruznamah, dan yang ketiga al-kitamah, ya ini laporan yang dibuat setiap akhir bulan. Hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Hubungannya, akuntansi modern dengan akuntansi Islam, yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya, buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.